Oleh karena itu harapan kami ke depan seperti penyampaian Pak Kadep tadi, mudah-mudahan di sini bisa mewakili Denpasar nantinya, sebab ada 2 fokus presiden yang kemudian diharapkan bisa mewakili Denpasar di tingkat yang lebih tinggi. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi segenap tokoh agama kami, termasuk juga yang sudah saya hormati dan banggakan ketua yayasan yang sudah memfasilitasi tempat ini untuk langsung acara yang luar biasa. Dari saya pikir cukup sekian. Segenap kekurangan kami dan kelemahan kami dalam menyediakan dan memfasilitasi acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon tidak segan-segan untuk memberikan kami tuntunan dan arahan dan bimbingan untuk demikian, untuk bisa tentunya menjadi lebih baik. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Kabupaten di seluruh Indonesia sebagai pelayanan prioritas pelayanan pertama dan revitalisasi kabupaten, maka kabupaten itu harus memiliki atau membentuk satu kampung moderasi beragama. Bukan hanya untuk dinilai saja, tetapi sebagai contoh bahwa kampung moderasi beragama ini sebagai contoh nanti kepada kampung-kampung yang lain, bahwa di kampung ini sebagai role model daripada bagaimana kerukunan intern antar juga terhadap agama bisa berharmonisasi dan kerukunan bisa diimplementasikan di bagian ini. Jadi bagaimana Bapak Menteri itu mengakselerasi, mempercepat dan memperkuat kembali moderasi beragama. Walaupun nanti dalam pemilihan kami akan menunjuk sampel 2 lokasi, tapi walaupun 2, tetapi keempat ini tetap menjadi model dalam rangka untuk jadi 16 dan seluruhnya, bahwa kampung moderasi beragama ini sudah berkembang di Kota Denpasar. Karena kampung moderasi beragama sebagai salah satu yang paling bawah dalam rangka untuk mensukseskan moderasi beragama, sehingga begitu semua bisa membentuk moderasi beragama, maka kita nanti bisa memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Moderasi beragama ini yang dimoderasi bukan agama, tetapi praktek-praktek agama. Semua agama itu adalah mulia, tidak ada yang tidak mulia, semua mulia agama. Tapi yang dimoderasi adalah praktek-praktek agama. Nilai-nilai agama itu yang harus dipraktikkan kepada masyarakat. Contoh, kalau di Muslim ada nilai luhur yang harus dipraktekkan di masyarakat. Ada istilahnya adalah ukhuwah Islamiyah, ada disebut dengan ukhuwah watoniyah, kemudian ada istilah ukhuwah insaniyah. Nilai-nilai luhur ini perlu dipraktekkan di masyarakat. Bagaimana bersaudara antara umat Muslim itu sebenarnya. Kita semua umat Muslim adalah saudara, itu ukhuwah yang sudah mengetahui, sudah pengalaman. Kemudian lebih luas lagi ukhuwah watoniyah, bagaimana kita lahir di kampung ini adalah walaupun berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita adalah saudara. Satu kelahiran di kampung ini adalah saudara kita. Yang lebih luas lagi adalah ukhuwah insaniyah, bahwa kita adalah semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini adalah semua saudara. Ini nilai luhur yang perlu diperhatikan di masyarakat. Kalau sudah nilai luhur itu diperhatikan, indahnya alam ini, harmonisnya alam ini, rukunnya alam ini. Itu nilai-nilai yang perlu diperhatikan. Sama pula di Hindu namanya adalah Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita semua adalah saudara. Di Bali yang penting itu, yang paling kita masih melekat di telinga kita adalah menyambut daya. Nilai-nilai ini yang perlu kita kuatkan kembali. Sementara kalau kita lihat apa ada degradasi, apa ada penyusutan dulu menyambut daya antara
Muslim, Hindu itu kalau ada hari raya saling mengunjungi, saling kasih makanan. Kemudian kalau ada hari raya saling mengunjung dan saling sapa menyapa, ini perlu dikuatkan kembali. Itu tujuan pemerintah untuk menguatkan kembali. Itu wasudewa takwa masih, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ini kan indah sekali. Kalau di Kristen juga ada cinta kasih bahwa semua makhluk itu adalah saudara. Di bulan ini nilai-nilai ukur agama itu perlu dipraktekkan. Bahkan Bapak Ibu yang saya hormati, kita di Indonesia ini sejak dulu sudah moderasi beragama. Sekarang perlu dikuatkan karena kita ini di Indonesia sekarang banyak budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, yang tentu juga ada yang bagus, ada yang budaya-budaya luar perlu kita antisipasi juga. Karena kita dulu di Indonesia ini terkenal juga adalah ramahnya orang Indonesia. Begitu ada budaya luar asing yang tidak sama dengan kita, ada sedikit gesekan-gesekan. Ini perlu kita kuatkan bagaimana yang dulu pernah moderasi beragama. Kita dulu abad keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita kenal dengan namanya Sunda kuno. Sastra Sunda kuno sudah menyatakan bahwa kita semua pernah mengucapkan salam-salam agama. Betul sudah. Di sastra Sunda kuno sudah bisa menyatakan, sudah sering diucapkan salam-salam kita semua agama. Kalau di Hindu dulu itu di sastra kuno kata yang besar satu adalah paham siwaisme, maka diberikan kehormatan Om Hara Namasi. Kalau di Buddha juga sembah Ingkulun di Sang Pancatagata, duduk Sang yang Kristen yang Kristen itu adalah Salom Alaikum Vincent Amasya, kemudian yang Muslim adalah Salam Alaikum dan seterusnya. Ini ucapan saat abad itu sudah bisa diucapkan. Kita sekarang ini perlu dikuatkan kembali. Kalau kita mendengar semua ucapan itu adalah semua mulia ucapan. Maka kami biasa mengucapkan Assalamualaikum, kami mengucapkan Namo Buddhaya, kami mengucapkan Salam, mengucapkan pula Namo Buddhaya dan lain. Ini semua ucapannya. Salah satu praktek nilai-nilai agama seperti ini. Di Bali menyambut budaya ini perlu diperkuat kembali, sehingga tidak ada batas-batas. Kalau ada batas-batas antara satu dengan yang lain, maka nilai-nilai universal itu masih terpendam. Tidak memberikan ruang pada yang lain. Kalau Bapak Ibu bagi umat Muslim nanti tidak mau mengunjungi umat Hindu, tidak mau menyapa umat Hindu, nanti kan ada batasan-batasan. Maka tidak ada keharmonisan di antara kita. Salah satu cara untuk merukunkan umat kita, umat yang berbeda itu adalah satu, sering berkomunikasi, sering berdialog, sering berkomunikasi. Baik itu ada permasalahan maupun tidak, sering berkomunikasi, berdialog. Inilah jalan satu-satunya untuk kita merawat kerukunan kita. Karena beberapa penyebab intoleransi itu tidak harmonisan di antara kita. Yang pertama itu adalah rasisme, merendahkan adat, merendahkan suku, ras orang lain. Itu rasisme. Kemudian ada yang kedua, salah satu itu adalah seksisme, merendahkan martabat perempuan. Yang ketiga itu adalah diskriminasi, merendahkan agama orang lain. Karena agama itu semua mulia, tidak ada yang tidak, semua mulia. Akan menurunkan semua agama untuk dipilih kemudian dilaksanakan. Yang berikutnya adalah radikalisme, bentuk kekerasan terhadap orang lain. Dengan terlalu fanatik terhadap agama, terlalu berlebihan terhadap kefanatikan agama, menyebabkan juga ada unsur-unsur ketidakharmonisan terhadap agama lain. Yang terakhir adalah
yang menyebabkan ketidakharmonisan dan kerumunan itu adalah berita-berita hoax yang ada di media. Kalau berita kecil, kemudian berita yang kecil yang bisa diselesaikan di internal itu, kalau diviralkan, ini sejagat bisa mengetahui, yang lainnya bisa protes, kemudian ada marah luar biasa dari ini, menyebabkan juga ketidakharmonisan. Maka itu berita-berita hoax ini yang juga menyebabkan salah satu ketidakharmonisan. Kalau Idul Adha, Mas Hindu bisa datang ke tempat upacara, itu bisa saling bantu, bukan ini yang enak kita lihat bersama. Ada gejala bagian dan lain-lain. Ini yang membawa kita kebahagiaan. Kita ini adalah bangsa yang jauh. Bangsa Indonesia itu bangsa yang mencintai perbedaan. Karena itu falsafah kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang mempersatukan dan mempererat kebinekaan kita. Bhinneka Tunggal Ika itulah yang bisa memberikan kerukunan bagi kita semua. Beda dengan yang lain. Kalau di barat itu satu ras saja tidak bisa rukun. Tapi kita di Indonesia sekian banyaknya perbedaan bisa rukun. Karena apa? Karena falsafah kita itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ini luar biasa Bhinneka Tunggal Ika. Orang barat tidak tahu tentang apa itu bangsa. What is the nation? Itu ada bangsa apa namanya? Bapak bangsa Einstein belum tahu tentang apa itu bangsa. 1900 tahun yang lalu baru mengenal tentang arti bangsa, arti multikultural. Kita 600 tahun sebelum itu sudah mengenal namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya berbeda ras suku, tetapi juga berbeda agama. Dulu hanya dua ada agama yang waktu zaman kerajaan dua agama besar, Siwaismo dan Buddhisme. Tapi ada juga gesekan antara dua bangsa, kedua agama ini. Apalagi sekarang ada banyak agama masuk, ini perlu dirawat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Kita sangat luar biasa tentang Bhinneka Tunggal Ika, perlu dirawat, dijaga Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan masjid juga. Itu sebelah sini nih, dalam agama Katolik ada sebelah kanan Buddha, di sebelah kanan Pak Budi ini saya minta di sana malah pindah ke sini. Kemudian yang saya muliakan tokoh-tokoh kami. Nah ini tokoh depan Pak, semuanya luar biasa. Bapak Kadus terutama, Bapak Yayasan, Bapak Tamir, dan Kiai Pak Saban juga pengenalan hadir luar biasa. Pak Kadus, Bapak dan juga Pak Junaidi dan Bapak RT juga kami undang semua. Mungkin sebagian masih sibuk. Terima kasih yang bisa hadir. Kemudian yang saya kagumi teman-teman penyuluh lintas agama dan PNS Astunggara, alhamdulillah telah hadir semua. Pak Alia juga support sekali kita kegiatan kita, Bu Nara, ya, Pak Krolus, Bu Biro. Jadi Pak Lukman ini penggawa-penggawa yang nanti akan mengakselerasi Pak, ya, konsep dari moderasi beragama. Yang pertama kali kita panjang bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bersama-sama duduk dan rangka untuk bersama-sama menyaksikan ataupun melihat yang nanti akan ditentukan tentang rintisan. Nah, ini baru rintisan, ya, rintisan kampung moderasi beragama. Ya mungkin tadi Pak Kemenang sudah banyak membicarakan, kita semua pada dasarnya sudah bisa membaca baik secara online di media maupun dalam perbincangan. Pak Kemenang izin sebelumnya saya sampaikan bahwa kemarin saya juga sering ngopi Pak, ini di sebelah kanan saya sering ngopi, saya orang suka ngopi Pak. Jadi sebenarnya saya coba menyapa masyarakat bagaimana kita harus bersaudara, bagaimana kita harus menghadapi problem dinamika yang ada, baik yang saat ini mungkin di tanggal 14 Februari 2024 kita akan melakukan yang namanya pesta demokrasi. Bagaimana kita bisa melihat kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, itu kita bicarakan di warung kopi. Ya bertahap sambil ada yang bisa merokok, ya kita persilahkan, itu hak media, kita kopi. Kemarin saya juga dari non muslim
ke sana saja, kita kalau ngopi bagus nih, kita ngopi dulu sebelum kita ngopi. Sebagainya. Jadi ada, tidak semua penduduknya, ada yang tidak semua muslim, juga non muslim. Di RT berapa itu nanti kita bisa datang. Dalam konsep moderasi yang ada dua konsep inter beragama dan antar beragama. Dan yang dimoderasi adalah bukan cuma hubungan antar agama, tapi hubungan sosial, ya hubungan ekonomi dan sebagainya, itu yang sangat rawan sebenarnya. Kalau di Bali bicara moderasi bukan hal yang baru, ya apalagi tokoh kita di Kampung Jawa bukan hal yang baru. Mungkin saya kalau bicara dengan tokoh di sini Pak, tidak pernah kayak bahasa desa Pak, bahasa Bali semua. Ceritanya bahasa Inggris, bahasa Bali, ketemu di akademika bahasa Bali ini, jauh ketemu bahasa Bali. Karena kita ini memang bukan orang yang baru di Bali ini, kita asli sini juga seperti itu. Kampung Jawa ini mirip dengan kampung saya di Kepawon, sehingga saya melihat tidak jauh beda penerapan saya dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi, karakter tokoh, karakter masyarakat itu tidak jauh beda. Dan saya melihat ini sangat penting untuk kita lakukan komunikasi, sehingga di Kampung Jawa ini dengan berbagai suku Pak Kemenak, ada suku Jawa, suku Madura, ya suku Bali. Mungkin kalau Pak Kemenak kalau kemarin ada kebakaran di RT sebelah itu orang Golkar Pak, mohon maaf bukan partai, golongan karena samanya seperti itu. Ya, karena masyarakat tahu ya, karena kami juga kenal banyak di sana. Ya, jadi ada mungkin saudara kita di Madura, Jawa, jadi luar biasa sih Pak. Mungkin kalau dilihat Indonesia-nya Bali, ya, seperti itu. Tapi itu kami lihat sehingga bahasa digunakan di sini itu bahasa multi bahasa. Ada bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Cuma mungkin kita lupa bisa ada bahasa Inggris, bahasa Arab seperti itu. Nanti biar bahasa apa gitu. Ya. Jadi kita seperti itu, karakteristik masyarakat itu luar biasa. Untuk di tingkat antar beragama, itu hubungan dengan desa, dengan camat, dengan nyamo-nyamo non muslim, nyamo-nyamo yang lain luar biasa Pak saya lihat. Ya. Karena itu sudah terbangun Pak, mohon maaf ya, ini sudah terbangun. Sudah terbangun begitu lama, tinggal dikomunikasikan aja, tinggal dijalin kembali, dihidupkan yang lama tenggelam, itu dihidup lagi, sehingga sudah kita terbiasa seperti itu. Ya karena bayangkan Pak, mungkin ini ada Pak kepala desa kelihatan di sini, mungkin melihatnya tidak jauh beda Pak yang sampaikan ya. Beliau ini kan di dusun Wanasari ada di bawah naungan Pak kepala desa Kuli Daun Aja seperti itu. Ya seperti itu. Nah, mohon maaf Pak, kan masa ngobrol dengan salah satu profesor di UNUD, kebetulan beliau sama saya ada di Telkomsel KPU seperti itu. Dia mengatakan gini, kenapa kita kadang-kadang banyak melakukan miss, karena kita tidak bisa memilih diksi Pak. Kadang-kadang kita niat yang baik, seperti kita menyapa pengemis, dibangun bis, si memang malas semua. Orang kan kasih uang masih marah, tapi ada orang yang punya uang. Aduh, kasihan kamu nih. Saya tuh sebenarnya berdoa biar kamu tuh jadi orang sukses. Saya nggak punya uang, tapi saya doa kamu biar sehat di jalan. Dia nggak kasih uang itu bisa berdoa kembali Pak, semoga Bapak terus sehat. Yang ngasih uang bapaknya dibilang mau mati nanti tebak mobil itu. Nah, ini pemilihan diksi Pak. Ini yang terjadi dalam masyarakat Pak. Diksi menjadi narasi. Saat kita berdiksi jadi narasi, itu ungkapan yang baik itu diburuk. Narasi menimbang argumentasi, setelah argumentasi menimbang persepsi. Di sini letaknya miss yang terjadi dalam kita. Mungkin Pak Umar tadi bicara di sini maunya bagus, kamu tak bantu misalnya. Tapi karena mungkin partai yang bilang membantu pilih kata-kata salah, mungkin dikira Pak Dani ini mencari sesuatu gitu misalnya, sehingga muncullah sebuah persepsi. Nah persepsi ini disampaikan. Makanya saya memiliki keinginan bagaimana kita bisa memiliki pola komunikasi yang diksi yang tepat, menimbulkan narasi yang bagus, argumentasi yang bersahabat, kemudian menimbulkan persepsi yang menyatukan. Nanti kita baca. Oke, kita sedikit waktunya nggak panjang. Nah, karena masalah keyakinan itu kita tidak akan mencampur, itu hak prerogatif HAM dibagi orang untuk bersikap pada yang di atas. Tapi manakala kita terlalu publik, maka itulah kita akan ada atau aturan main yang harus kita kondisikan bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Islam juga akan dibahas next. Kemudian potensi dari kampung moderasi beragama yang kami ajukan
Tatanan manajerial, kami lihat di sini Pak Kadus ini luar biasa. Jarang saya melihat ada kampung di Bali yang menggunakan RT 9 ya, 9 RT Pak di kampung saya sampai sekarang Pak Saritis dari tahun nggak enak, tidak bisa jadi RT nya Pak. Terpakai pemaksaan seperti zaman dulu. Bayangkan di dalam RT itu Pak Kades, Pak Kalian ini sudah bisa jadi desa sendiri. Nah, kenapa? Karena kami sudah membaca ini ya. Oke, artinya luar biasa. Saya melihat juga jalan semua Pak, dan dinamikanya sedang dinamis sekali. Mungkin sebabnya nanti ada bantuan untuk modal usaha Pak Kadet dari revitalisasi bisa keluarga di sini seperti itu. Kemudian ada sarana prasarana, lengkap Pak, ada sekolah, ada masjid. Ini masih namanya masjid historis Pak, teman-teman. Sama kayak kampung-kampung yang lain, namanya masjid historis yang ada mungkin zaman sudah tidak enak seperti itu, sehingga ada masjid historis yang sifat membacakan Pancasila berhafal seperti itu. Ya, begitu juga kalau seluruh orang bendera, insya Allah pasti Pak. Ya. Toleransi dan dibilang toleransi ini. Toleransi itu luar biasa, karena sudah terbangun jiwanya, bukan lagi kuat tapi sudah dibangun dari dulu. Sekarang kalau orang bilang itu tinggal dikit aja sudah, bukan tumbuh lagi, sudah semangat lagi. Jadi karena terbangunnya enggak sudah lama. Anti kekerasan, di kampung Jawa tidak ada kekerasan. Ya. Kalau dinamika wajar, tapi kekerasan enggak ada. Seperti itu. Berarti itu tandanya warga sekarang ini sudah kategori masyarakat yang modern. Seperti itu. Dia kampung namanya, tetapi modern jiwanya. Sama kayak kampung saya, kampung itu modern. Oke, next penerimaan. Pak Presiden dibilang Pak Kadet, benar sini tuh mau cari apapun ada Pak. Kesenian banyak Pak. Tahlilan dia paling kuat ada di sini. Munyale juga. Jadi istilahnya di sini tuh mungkin juga ada tradisi yang masih kuno juga masih ada. Yang jangan bingung kalau besar tradisi sama hargai kalau Jawa seperti itu. Next. Kita sedikit aja Pak, Oke, ini kita lihat aja, ini sudah main teori. Next. Ya, ini data Pak, datanya sama baca. Nanti lebih lanjut mungkin bisa kita kirim. Saya dapat dari data dari Kadus, ya, saya nggak tinggi karena nggak breaking kalau data. Next terus sampai terus. Oke, kita akan terus. Dan sampai ada pernyataan statement menyatakan bahwa negara ini adalah robot, misalnya seperti itu. Atau mungkin ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Pancasila itu ini, seperti itu. Atau mungkin ada sebuah kejadian yang tidak mau menghormat sebuah bendera. Komite kebangsaan terkait dengan kegiatan 17 Agustus, misalnya seperti itu, bagian daripada komite kebangsaan. Kemudian toleransi juga harus anti kekerasan. Di setiap masalah apapun yang muncul di dalam ini harus diselesaikan dengan moderat, tabayun, gitu ya. Jadi tidak semuanya harus dengan otot-ototan. Jadi sekarang lagi banyak itu memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Nah ini harus kita antisipasi, dan khususnya bagi rintisan kampung moderasi ini. Kemudian penerimaan terhadap tradisi, jadi tradisi ini perlu kita kita kembangkan atau kita jaga. Baik para bapak ibu hadirin sekalian, tujuan daripada dibentuknya kampung moderasi ini adalah penguatan moderasi beragama sebetulnya. Jadi sebetulnya tahun ini adalah tahun toleransi ya, toleransi. Jadi ini sebenarnya program pemerintah, programnya Pak Jokowi, terus kemudian diamanahkan kepada Kementerian Agama dan terus dieksekusi oleh kita. Seperti itu. Tujuannya adalah penguatan moderasi beragama. Jadi nantinya kami harapkan kampung moderasi ini itu mampu memberikan edukatif dan informatif. Jadi kampung moderasi agamanya adalah posko Pak. Poskonya katanya ini ada di KUH. Posko ini atau teman-teman yang bergabung dalam moderasi itu mampu memberikan atau mengedukasi sekitarnya. Jadi
bukan hanya sekedar informasi, tetapi juga nanti kegiatan-kegiatannya menjadikan impact. Impact itu apa yang dilakukan menjadi bekasan di sekitar. Ya, kemudian konsultatif. Jadi posko moderasi beragama itu mungkin ada kejadian bla 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 dan sebagainya. Posko atau kampung moderasi ini bahkan bukan hanya ketua poskonya, ketua pokjanya, tetapi semua satu kampung itu bisa menjadi tempat konsultasi orang-orang. Keren. Jadi sudah betul-betul bergerak. Kemudian terkait dengan advokatif. Jadi bukan hanya sekedar wacana, tetapi harus juga dieksekusi. Para Bapak Ibu hadirin sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam moderasi, yaitu menghadirkan kebinekaan. Menghadirkan kebinekaan dalam pikiran maupun dalam tatanan konsep maupun realitanya. Jadi mungkin dalam Muslim, dalam tatanan konsep itu bahwa berbeda-beda Allah menciptakan suku-suku berbahasa ta'arufu, saling mengenal. Ya, ini kita sudah punya pikiran itu, tetapi juga harus direalisasikan. Ya, saya sering bicara sama teman-teman, saya tanya dengan si A, punya nggak teman yang beragama Hindu? Punya. Pernah nggak silaturahmi ke sana? Enggak. Ya, punya nggak teman yang agama Kristen? Punya. Pernah nggak bermain sama mereka? Enggak. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi menghadirkan kebinekaan ini bukan hanya di dalam pikiran saja yang dibahas macam-macam, tetapi di tataran realita, di tataran kehidupan sehari-hari itu juga perlu dinyatakan. Dan di sini sebetulnya ada pakar kami nih, senior kami Bapak Dr. Arya ini, senior kami. Nah, jadi bukan hanya dibahas saja, tetapi perlu direalisasikan. Nah, setelah dihadirkan kebinekaan, perlu dikuatkan tali silaturahmi. Jadi apabila ada kegiatan-kegiatan misalnya di Banjar yang dihadirkan, itu bukan hanya Hindu saja atau Islam saja, misalnya seperti itu, tetapi pemerintah yang seperti ini dihadirkan lintas. Jadi mereka akan terbiasa ngobrol. Bahkan sampai kemarin kami mencoba menyampaikan sebuah kegiatan kepada polisian waktu saya di Kabaran, dia buat semacam kemah moderasi apa selama 3 hari. Lintas agama kemudian kumpul di sana. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka tahu dan melihat bagaimana Muslim itu sholatnya begini, yang Kristen itu begini, begini. Ini maka semakin paham. Jadi bukan hanya keterangan gak pernah kumpul, terus akhirnya saling mencaci maki. Nah, pemerintah termasuk camat maupun desa punya tugas ini gitu loh. Jadi pemerintahan desa tidak hanya mengumpulkan orang-orang yang Hindu saja, misalnya seperti itu. Di Banjar-Banjar tidak hanya mengumpulkan Hindu saja, sehingga pada saat ada acara kegiatan dan sebagainya, itu bukan hanya satu agama tapi lintas. Semakin mereka saling mengenal, lita'arufu, maka semakin untuk memahami itu semakin besar. Begitu katanya tak ada kata saya, gitu ya. Mungkin juga ada saling kunjung. Suatu hari pernah kami mengajak teman-teman berkunjung ke masjid lintas agama. Kegiatan masjid, nengeng gitu, enggak ada katanya masjid harus melatih bom, misalnya seperti itu. Enggak ada. Jadi mereka teman-teman di lintas agama itu punya rasa aman itu, sehingga mereka merasa bahwa mereka semua adalah bersaudara. Kemudian para bapak ibu hadirin sekalian, Iqra itu penting, literasi itu penting. Seolah-olah moderasi kita itu putus. Jadi zaman dulu tanpa ada konsep KMB itu sudah terjalin. Bagaimana apa yang disampaikan Pak Pokja tadi, sudah terjalin dari dulu. Tetapi ternyata setelah beberapa keturunan pecah. Kenapa?
Karena anak-anak kita literasinya berkurang Pak. Literasi baik dalam membaca maupun kebersamaan itu kurang. Sehingga kami temukan kemarin di Denpasar Selatan itu ada komunikasi pemuda-pemudinya bertemu sama sesepuhnya untuk menguatkan moderasi. Oh, dulu ternyata kita begini, bersaudara, begini, sehingga tidak ada konflik lagi. Terus kemudian perlu kita sadari, kenapa kok harus terbentuk KMP? Sesuatu yang baik, Pak, jika tidak di-manage, itu akan kalah dengan sesuatu yang tidak baik tapi ter-manage. Usaha kita masih sudah kumpul bersama kumpul, sedangkan mereka termini terorganisir jauh kalah. Nah, oleh karena itu pemerintah ini lagi memanage Pak, dan mengajari kita untuk memilih kebaikan supaya tampak baik dan terus menjadi sebuah kebaikan. Jadi kebaikan jika tidak di-manage itu akan kalah dengan keburukan yang termanage. Nah, oleh karena itu KMP penting untuk dibentuk. Dalam artian nanti semakin banyak kampung yang moderasi, maka pergerakan mereka yang tidak moderat akan tersingkir dengan sendirinya. Gak usah kita melawan atau berkelahi dengan mereka, gak usah perbanyak pergerakan moderasi, mereka akan minggir dengan sendirinya. Jika seandainya ini ada kotoran Pak, gak usah dibuang ini ya Pak, isi aja air terus Pak. Lama-lama tinta kotoran ini hitam juga akan keluar. Isi aja terus kebaikan, maka kebaikan akan menguasai. Mau isi kebaikan tetapi untuk mengusir keburukan dengan keburukan, buruk Pak jadinya. Ya, jadi terus saja baik. Lama-lama kebaikan akan menguasai. Harapannya itu. Kemudian ada kritik Pak, informasi apa saja yang masuk, baik itu baik maupun baik itu tidak baik, kita harus mengkritik. Kritik dalam artian kritis, dilihat benar sih gitu. Jangan terima saya tanpa disaring terlebih dahulu. Jadi kita selalu husnuzon, supaya sangka seandainya ada negatif, oh mungkin begini, klarifikasi dan sebagainya. Makanya untuk yang berikutnya adalah biasakan kita klarifikasi atau tabayyun. Apapun masalahnya harus ditabayyun, fatabayyan. Jadi harus ditabayyunkan. Jangan setiap segala sesuatu harus diselesaikan dengan kekerasan. Itu tadi sebagaimana yang sudah digambarkan sama Ketua Pokja bahwa harus ada komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. Itu 4 indikator dari moderasi beragama. Seperti itu. Hadirkan kebinekaan. Kita makanya di KUA Pak Camat ada pojok moderasi. Yang KUA mencoba terus menghadirkan kebersamaan. Jadi kumpul ini terus menghadirkan sehingga mereka terbiasa. Sekarang kalau kita lihat, mungkin Pak Camat, dulu teman-teman kita yang penyuluh Hindu, Kristen, Buddha kumpul pertama muncul, kikuk Pak. Gini dia, Unara gak berani ngomong sama Pak Dr. Arya dia. Sekarang sudah mereka kayak keluarga. Nah, kenapa? Karena wujud kebinekaan sudah dihadirkan saat itu dan mereka menyadari bahwa kita bineka dan tetap bersatu, dan insya Allah Indonesia akan tetap bersatu. Saya kira demikian.